Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah kegiatan apapun termasuk belajar itu menjadi hal yang menyenangkan ya. Karena kalau menyenangkan Anda akan bahagia dan semakin Anda kreatif. Nah, salah satu hal yang membuat belajar itu menjadi bahagia, yang pertama adalah Anda harus sering berdoa ya. Misalnya untuk hal yang kecil pun berdoa. Jadi biasakan untuk hal yang kecil pun berdoa. Iya. Berdoa itu sedikit 5 menit tapi harus sering. Misalnya ya Allah, sebelum tidur ini berdoa, ya Allah bangunkanlah saya pagi hari. Jangan sombong bahwa kita bisa bangun, jangan. Ya Allah bangunkanlah saya jam 4, bangunkanlah saya jam 5. Terus aja berdoa dengan sholawat dan baca Al-Fatihah. Kemudian kalau Anda tidak menguasai materi pelajaran, Anda juga berdoa, ya Allah bantulah saya untuk memahami pelajaran ini. Karena doa itu silahul mu'minin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Menurut saya doa itu adalah peluang yang sangat besar bagi kita untuk apapun. Untuk rezeki ya, untuk jodoh, untuk ilmu, untuk kekayaan, untuk kepintaran, untuk kebahagiaan, dan untuk keselamatan. Ketika Anda pulang misalnya liburan tahun baru ya, Anda pulang nih ke rumah, ke kampung halaman, berdoa, ya Allah jagalah saya, jagalah ibu saya. Apalagi kalau yang mendoakan itu adalah ibu Anda. Karena itu sering-seringlah meminta doa dari ayah dan ibu ya. Ibu, saya doakan ya bahwa saya tetap bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap mendapatkan taufik dan hidayah. Jadi jangan remehkan berdoa. Berdoalah dengan tulus dan ikhlas. Misalnya nih siang hari nanti sore hari apa yang Anda lakukan? Ya Allah, berikanlah misalnya taufik dan hidayah agar kami bisa baca Quran misalnya kan. Terus ketika Anda pergi kemana, ke pasar atau kemanapun, Anda berdoa ya. Doalah dengan tulus dan ikhlas dan penuh keyakinan. Jangan berdoa orang-orang yang lalai ya. Al-Quran sangat mengkritik doanya orang-orang yang lalai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa itu silahul mu'minin. Kemudian ud'uni astajib lakum. Menurut saya tidak ada doa yang tidak dijawab. Adapun yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala ya, ditunda. Jadi pertama untuk agar kita bisa belajar dengan penuh bahagia, apapun yang Anda lakukan harus bahagia. Kalau tidak bahagia berarti Anda dibebani oleh manusia. Ingat, misalnya rasa hasud itu membuat kita menderita. Anda harus bedakan dua tuntutan, dua perintah. Pertama dari manusia, yang kedua dari Tuhan. Ini tuntutan siapa, beban dari siapa? Misalnya beban dari dosen, beban dari guru, beban dari kepala sekolah, beban dari rektor. Anda arahkan kepada Tuhan. Itu bukan beban dari dosen. Tugas belajar itu bukan perintah dari dosen, bukan perintah dari orang tua, dari perintah dari Tuhan. Dosen, guru, orang tua hanyalah menyampaikan saja. Jadi misalnya Anda harus belajar. Tiap hari harus nulis makalah, harus menghafal Quran. Menghafal Quran tugas siapa? Apakah beban kampus? Bukan kan? Memang Quran itu harus dihormati kan? Menulisnya dapat pahala, bayangkan. Membacanya dapat pahala. Mengajarkannya dapat pahala. Menghafalnya dapat pahala. Karena itu jangan merasa beban, karena itu dicicil. Yang kedua dicicil ya. Setiap waktu Anda manfaatkan. 1 jam kemudian Anda analisa tulis. 2 jam kemudian per 2 jam hafal Quran dengan penuh kecintaan. Jangankan 2 juz, 30 juz bisa Anda itu. Karena dengan kecintaan kan. Kalau sudah cinta kan, gunung didaki, lautan lautan dikuras, lautan diseberangi kan. Kata peribahasa Afrika mengatakan hutan yang luas, di Afrika kan banyak hutan ya. Hutan yang luas yang menakutkan
tidak membuat aku takut karena di sana ada Maria. Maria itu gambaran wanita cantik. Jadi kalau Anda tahu di sana ada orang yang membuat Anda bahagia, ada yang sangat Anda dambakan, tidak peduli Anda mau ke Afrika, mau ke Mesir, mau kemanapun. Demikian, mudah-mudahan belajar Anda bahagia, hati-hati sehingga nanti bukan hanya belajar, tapi ketika bekerja pun Anda bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.